Oke, selamat pagi semuanya. Baiklah, kami dari grup 4, yaitu kami akan membahas materi tentang matriks dan kami mengambil dari case number 3. Oke, sebelum itu, let me introduce myself. My name is Lipera Hoki Anugrah Berusembiring dan karena kebetulan ada teman kami yang bernama Dewiana Renata dan dia tidak bisa ikut Zoom dikarenakan dia sedang sakit. Baiklah, selanjutnya saya akan serahkan kepada teman kami. Oke, perkenalkan saya Hairul Lestari. Perkenalkan, nama saya Margaret Aurelia Lumbantobing. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ziban Noval. Perkenalkan, nama saya Tasya Gita Rahab. Oke guys, karena sudah selesai eh, sesi perkenalan, baiklah kita akan masuk ke dalam materi kita yaitu case nomor 3 dengan soal sebuah laboratorium riset energi ingin merancang kombinasi panel surya dan turbin angin untuk mengisi sebuah bank baterai yang digunakan sebagai sumber daya cadangan. Total energi yang dibutuhkan oleh baterai adalah 5.000 kWh per hari. Panel surya atau kita gunakan sebagai X1 mampu menghasilkan rata-rata 3 kWh per unit per hari. Sedangkan turbin angin atau X2 menghasilkan rata-rata 5 kWh per unit per hari. Namun, kondisi cuaca mempengaruhi efektivitas kedua sistem tersebut. Berdasarkan data, panel surya hanya bisa beroperasi 6 jam efektif per hari, sementara turbin angin mampu beroperasi hingga 12 jam efektif per hari. Kendala biaya juga menjadi pertimbangan. Biaya instalasi satu unit per panel surya adalah 4 juta rupiah, sedangkan satu unit turbin angin membutuhkan 7 juta rupiah, dengan anggaran maksimum 6 miliar rupiah. Jumlah unit yang dapat dipasang harus diperhitungkan secara cermat. Selain itu, untuk menjaga keberlanjutan dan keseimbangan sistem energi, minimal 40% energi yang dihasilkan harus berasal dari turbin angin. Di sisi lain, kapasitas lahan juga terbatas. Area instalasi hanya dapat menampung maksimal 1.200 unit panel surya dan 500 unit turbin angin. Dengan berbagai keterbatasan ini, laboratorium perlu menentukan jumlah optimal panel surya dan turbin angin yang dipasang agar kebutuhan energi 5.000 kWh terpenuhi. Biaya tetap dalam batas anggaran dan target kontribusi energi terbarukan seimbang. Baiklah, next. Karena sudah kita baca soal dari case nomor 3, kita bisa mendapatkan pertidaksamaannya. Jadi pertidaksamaan yang pertama yaitu kebutuhan energi, kita tulis 3x1 ditambah 5x2 lebih besar sama dengan 5.000. Yang nomor 2, anggaran maksimum 4x1 ditambah 7x2 lebih kecil sama dengan 6.000. Dan yang nomor 3, kapasitas lahan bisa kita tulis X1 lebih kecil sama dengan 1.200, X2 lebih kecil sama dengan 500. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada teman kami, Haila. Oke, setelah kita ketahui persamaan tersebut, kita ubah ke dalam bentuk matriks. Yang pertama itu, pada matriks pertama kita dapat 3, 5, dan 5.000. Lalu yang kedua itu ada 4, 7, dan 6.000. Oke, next kita akan pertama kali akan mengubah pada matriks atau kolom yang kedua, yaitu 4 dikali baris 1 dikurang 3 kali baris 2. Akan mendapatkan hasil yaitu 0, min 1, dan 2.000. Next. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan mencari eh, atau kita akan mengubah yang 3, 5, dan 1.000 ini menjadi matriks identitas, yaitu matriks identitas itu kan 1, 0, 0, 1. Nah, ini 3 ini mau kita ubah menjadi 1. 5 ini mau kita ubah menjadi 0. Maka
1, rumusnya adalah 1 dikali baris 1 dikurang 5 dikali baris 2. Nah, ini di sini nanti teman-teman kalian bisa klik sama dengan. Nah, terus kalian klik baris 1 yang ini, terus 1 dulu, terus kalian kalikan sama baris 1 ini. Nah, kemudian kalian kurangkan 5 dikali baris 2. Baris 2 itu yang ini ya, teman-teman. Yang ini. Yang ini, yang ini. Ini karena karena nilainya yang sudah dapat itu ini. Maka karena di Excel itu perhitungannya otomatis, maka dapat hasilnya 3, 0, dan 15.000. Maka selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Karena kita sudah mendapat hasil yang di baris kedua yang di nomor 5, yang itu 0, min 1, dan 2000, kita harus mengubah minus satunya ini menjadi 1 agar sesuai dengan matrik identitas, yaitu 1, 0, 0, 1. Dengan cara apa? Dengan cara dikalikan minus 1. Jadi minus 1 dikali 0, 0, minus 1 dikali minus 1, 1, minus 1 dikali 2000 menghasilkan minus 2000. Selanjutnya, kita sudah mendapatkan 0, 0, 0, dan 1 di sini. Kemudian kita akan mengubah 3 ini menjadi 1 agar sesuai dengan fungsi identitas. Caranya bagaimana? Caranya kita bagikan dengan 3. 3 bagi 3 sama dengan 1. 0 bagi 3 sama dengan 0. Dan 15.000 dibagi 3 sama dengan 5.000. Nah, yang di baris kedua ini tidak usah kita apa-apakan karena sudah sesuai dengan fungsi identitas. Di sini kita sudah dapatkan fungsi identitas dengan X1-nya sama dengan 5.000 dan juga X2-nya sama dengan min 2.000. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Oke, baiklah. Terima kasih. Karena sudah sampai di penghujung presentasi kami, baiklah, sebelum kami menutupnya, kami mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya karena sudah bersusah payah, karena sudah bekerja keras untuk mempelajari materi ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada our lecturers karena sudah memberikan kami materi ini dan juga sudah mengajari kami sehingga kami bisa mengerti dan dapat melakukannya di materi kami yang matriks di case number 3. Oke, kami juga mau meminta maaf atas atau ada kesalahan yang kami perbuat ataupun tutur kata kami yang salah, kami mohon maaf. Baiklah, kami akan mengakhiri presentasi kami pada pagi hari ini. Terima kasih. Selamat pagi.